panduan untuk mengikuti ibadah online. Yang pertama, mohon bimbingan Papa dan Mama untuk membimbing adik-adik sekalian dalam mengikuti ibadah online. Yang kedua, adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan, seperti kita beribadah di gereja. Yang ketiga, ikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Yang keempat, adik-adik boleh berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Yang kelima, fokus saat beribadah, tidak melakukan kegiatan yang lain. Yang keenam, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Sekolah Minggu GPD Suter, haleluya, yes. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Cici berharap adik-adik semua di rumah dalam keadaan yang sehat semua. Kalau udah pada siap, ayo kita bersatu dalam doa dulu ya. Duduk yang baik, sikap yang baik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kami dapat beribadah Tuhan, meskipun harus ibadah online, tapi kami tahu Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Mari Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Aduh, aku takut nih, takut virus makanya aku pakai masker. Kalau aku pergi keluar, aku pakai masker. Hatiku dagdikduk, aku takut kena virus. Aku pakai masker. Anak-anak pernah rasa takut? Papa mama pasti pernah merasa takut ya? Sama. Nah sekarang Oma mau ngomong, Oma buka dulu ya. Setiap kita pernah rasa takut. Takut apa yuk? Takut gelap. Hatinya dagdikduk, gak tenang. Takut mati lampu, dagdikduk, hatinya gak tenang. Terus takut apa lagi? Takut ulangannya jelek. Pernah takut, pernah rasa nggak tenang. Nah anak-anak, kalau hati nggak tenang, hatinya sering takut, berarti di hatinya tidak ada damai. Tidak ada apa? Tidak ada damai. Betul? Nah, di depan Oma ini ada balon. Copot satu nih. Balonnya bertuliskan, yuk dibaca yuk, D-A-M-A-I, damai. Nah, kalau balon ini dipecahin pasti takut ya. Ya, ada yang takut ya, pasti tutup kupingnya. Nah, balon ini mengeluarkan suara yang kencang sekali, pasti takut. Ya, tapi supaya hatinya gak takut, kita panggil Yesus. Ya, kita dekat sama Tuhan. Ya panggil Yesus, tolong saya. Yesus, jaga saya. Sehingga hati saya ada damai. Jadi gak takut. Oke? Coba sama-sama bilang, Yesus, tolong saya. Yesus, jaga saya. Hatinya ada damai. Jadi gak takut. Oke? Oma mau bacain balon ini ya. Yang masih takut, tutup kupingnya. Kalau udah selesai balonnya pecah, kita mau tepuk tangan ya. Siap-siap. 1, 2. Ya. Aduh. Yeay. Siapa pemberi damai kita? Tuhan Yesus, ya kan? Nah, hari-hari yang kita lalui, kita mau lalui bersama Tuhan Yesus. Yuk kita naikkan pujian ini bersama-sama. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you'll never walk away. As you change my heart. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you'll never walk away.
I'm learning to love you day by day. I'm learning to serve you. You take my hand, you never walk away. As you change my heart. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you never walk away. As you change my heart. Day by day, day by day, day by day, day by day. Ayo adik-adik semua, kita mau terus memuji Tuhan, kita mau angkat pujian lagi, jalan serta Yesus. Semuanya ikut bernyanyi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Hai anak-anak, apa kabar? Nah, hari ini Tante Nina mau bermain cublak-cublak suul. Ada yang tahu nggak itu permainan apa? Pasti di sekolah pernah belajar. Permainan ini adalah permainan tradisional. Zaman dulu Tante Nina kecil, itu sering banget main permainan ini. Nah, sekarang Tante Nina mau ajak anak-anak semua bermain. Bisa bermain sama mama papa, sama kakak atau adik, bisa sama teman-teman yang lain ya. Nah, barang yang diperlukan untuk permainan ini gampang banget. Ada bisa pakai barang-barang yang ada di rumah. Bisa pakai biji coklat ya, biji coklat atau pakai tutup botol. Pokoknya barang kecil yang bisa ditaruh di dalam genggaman tangan. Lalu nanti salah satu akan jadi yang jaga. Yang jaga itu badannya harus bungkuk ya. Nah, yang lain nanti akan taruh telapak tangannya di atas badan yang jaga itu, di atas punggung yang badan yang jaga. Nah, karena ini adalah sekolah minggu, jadi lagunya kita ganti aja ya. Lagu apa ya? Happy ya ya ya, atau Jalan Serta Yesus juga oke. Oke. Nah, sekarang Tante Nina mau bermain sama anak-anak Tante Nina. Tante Nina panggil dulu ya. Ada Glenn, ada Salom, mana nih? Ada juga Sam. Oke, sekarang kita bermain. Nanti yang jaga itu Koko Glenn. Mundur Sam. Oke. Sini. Koko Glenn bungkuk ya. Nanti kita nyanyi happy ya ya ya. Taruh tangannya di atas punggung Koko Glenn. Satu aja. Ya. Dua boleh, dua tangan. Nih, nyanyi happy ya 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 apa Jalan Serta Yesus? Jalan serta Yesus. Oke, kita nyanyi ya sama-sama ya. 1, 2, 3.
Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, ini kan bijinya udah disimpan nih. Cuma di tangan siapa ya? Di tangan Sam, Salom, atau Tante Nina? Koko Glenn mesti tebak. Ayo kok tebak. Kalau salah harus jaga. Ini ada 2 tangan. Harus tebak. Misalnya Tante Nina di tangan kiri, bener apa enggak? Nanti kita buka bener apa enggak. Ayo Glenn tebak di mana? Di mana ya? Tangan mami. Tangan mami yang mana? Mana ya? Oh, tangan mana ya? Kanan. Kanan yang mana ya? Ini ya? Iya. Salah, yang benar di kiri. Berarti Koko Glenn jaga lagi. Anak-anak, begitu ya cara mainnya. Oke, selamat mencoba di rumah. Bye-bye. Nah, selamat mencoba ya anak-anak. Semoga walaupun kita ada di rumah terus, tapi damai sukacita Tuhan Yesus selalu ada buat kita semua. Ya, selamat bermain. Bye-bye. Jejak kaki. Pada suatu hari, seseorang bermimpi. Di atas pasir, dia melihat jejak kaki 2 orang yang berjalan beriringan. Yang sepasang adalah jejak kakinya, sementara yang lain adalah jejak kaki Tuhan. Jejak kaki itu menggambarkan hidup yang pernah kau jalani. Tuhan, mengapa Engkau berbalik saat aku sedang mendaki bukit yang terjal dalam hidupku? Engkau juga tidak menggendong aku. Anakku yang kukasihi, aku tidak pernah meninggalkanmu atau berbalik darimu. Oh, bukit yang terjal. Tuhan, tolong gendong aku. Ikuti jejak kakiku dan naiklah. Aku akan menuntunmu dengan aman. Kau dapat melakukannya saat kau mencapai puncak. Engkau akan bertambah kuat.
seperti di video ini. Jadi adik-adik gak usah takut, karena ada Tuhan Yesus yang akan selalu menjaga kita. Ayat hafalan hari ini dari Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Haleluya, puji nama Tuhan. Tadi kita sudah bermain, sudah memuji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak duduk yang manis ya. Oma percaya, Oma yakin anak-anak rindu sekali mendengarkan firman Tuhan. Senang mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini yang akan bercerita adalah Om Deddy. Ya, anak-anak dengarkan baik-baik, simak ceritanya, dan nanti ada kuis loh ya, yang bisa menjawab. Nanti jangan lupa jawabannya dikirim ya. Nah, anak-anak sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau duduk diam dengan tertib mendengarkan firman Tuhan. Urapi Om Deddy, urapi kami semua ya Tuhan. Tolong supaya kami mengerti firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Ajar kami ya Tuhan untuk menerima firman Tuhan sehingga kami mengerti dengan baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Om Deddy mau bercerita tentang seorang raja yang baik, raja yang besar, dan raja yang sangat menyukakan hati Tuhan. Nah, adik-adik tahu, coba di sini ada gambar seorang raja. Lihat gambarnya? Nah, siapa yang tahu? Yang di rumah, di mana yang adik-adik berada, raja siapa? Raja Daud? Salah. Raja siapa? Raja Herodes? Salah. Nah, ini adalah gambar Raja Yosafat. Ya, sudah tahu siapa? Raja Yosafat. Raja Yosafat adalah raja dari kerajaan Yehuda. Ya, jadi dia seorang raja yang sangat mengasihi Tuhan. Dia tidak menyimpang dari jalan Tuhan, bahkan dia melakukan apa yang benar di matanya Tuhan. Nah, adik tahu siapa nama ibunya dari Raja Yosafat? Nama ibunya adalah Azubah, ya, dan nama ayahnya adalah Raja Asa. Nah, Raja Asa adalah raja juga yang raja yang baik, raja yang takut akan Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan. Nah, adik-adik tahu Raja Yosafat itu dia hidup ya menjadi raja pada umur 35 tahun. Masih muda kan? Tapi Tuhan sudah pakai dia menjadi raja yang besar. Dan masa pemerintahannya pun juga tidak berlangsung lama, cuma 25 tahun. Nah, adik mau tahu ceritanya? Bagaimana kisahnya? Mari kita dengar sama-sama. Nah, suatu hari Raja Yosafat mendengar suatu berita yang sangat menakutkan, yang sangat menggentarkan Raja Yosafat. Kenapa? Karena ada Bani Moab dan Bani Amon akan menyerang, akan membunuh seluruh rakyat Yehuda dan di Yerusalem. Nah, adik-adik, ketika itu datanglah seorang mengatakan bahwa ada laskar yang besar, mereka datang dan menyerang semuanya. Nah, mendengar berita itu, apa yang terjadi? Raja Yosafat menjadi takut, menjadi gelisah, menjadi sangat berputus asa. Apa yang dia harus buat pada saat itu? Nah, adik-adik tahu. Nah, ketika adik-adik ada di rumah, ada cerita, sudah adik-adik pernah lihat, dengar, ada orang kasih kabar, hei, ada virus corona datang ke rumah kamu. Bagaimana? Adik-adik perasaan takut? Gelisah? Bagaimana? Sama seperti dengan Raja Yosafat. Ketika berita itu datang, dia menjadi takut. Tetapi apa yang Yosafat buat? Ya, Raja Yosafat kemudian dia datang kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan.
Itulah tindakan yang diambil oleh Raja Yosafat. Dia mengumpulkan seluruh rakyat Yehuda untuk berpuasa, dan disuruh seluruh rakyat Yehuda berkumpul di seluruh Yerusalem di rumah Tuhan bersama-sama dan berdoa, dan mereka memuji Tuhan. Ya, karena apa? Karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, tetapi mereka tahu apa yang mereka buat. Mereka mencari Tuhan, mereka minta pertolongan sama Tuhan, mereka tertuju matanya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan sepenuhnya, dan dia percaya Tuhan pasti menolong. Nah, adik-adik tahu, ketika mereka berdoa, ketika mereka berseru kepada Tuhan, ketika mereka mencari pertolongan kepada Tuhan, tiba-tiba ada satu orang yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran suaranya Tuhan. Dia adalah seorang nabi yang bernama Nabi Yahaziel bin Zakaria. Ya, dia mendapatkan suatu pewahyuan dari Tuhan. Dia dihinggapi oleh roh Tuhan, dan dia berkata kepada Yosafat dan kepada seluruh penduduk Yehuda yang ada kepada mereka, dan berkata, janganlah takut, jangan terkejut, jangan gentar, karena Tuhan akan berperang ganti kamu. Nah, itulah janji Tuhan kepada seluruh umat Yehuda dan seluruh rakyat Yerusalem. Ya, mereka tahu mereka hanya punya pengharapan hanya kepada Tuhan. Lalu suara Nabi ini berkata, pergilah, majulah berperang. Ya, aku akan menyertai kamu. Aku akan berdiri di depan kamu. Aku akan tetap ada di dalam kamu. Nah, ketika Raja Yosafat mendengar seruan itu suara dari Tuhan. Raja Yosafat dia tunduk berlutut kepada Tuhan sampai ke tanah, dan dia berkata kepada seluruh rakyat Yehuda dan penduduk Yerusalem untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena disitulah kekuatan yang ada di dalam kehidupan mereka. Besok harinya apa yang terjadi? Ketika mereka mau berperang, pagi-pagi mereka sudah menuju ke sebuah bukit padang gurun, dan mereka hendak berangkat ke medan pertempuran. Tetapi apa yang terjadi? Disitulah Yosafat berkata kepada seluruh rakyatnya, mengatakan, hai dengar seluruh Yerusalem, seluruh penduduk Yehuda, ya, bahwa Tuhan ada beserta kita, bahwa Tuhan akan meneguhkan, percayalah, dan percayalah kepada nabi-nabi yang sudah diurapi Tuhan, maka engkau akan berhasil. Nah, kemudian Raja Yosafat menyusun seluruh tentaranya, ya, dan mereka berbaris sambil memuji Tuhan, sambil memuliakan Tuhan dengan suara yang keras, mengatakan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, adik-adik pernah dengar lagu ini? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Nah, itulah lagu yang disampaikan, yang dipujikan, yang diserukan oleh seluruh penduduk Yehuda dan rakyat Yerusalem. Nah, ketika suara itu bergema dan bergaung didengar oleh Tuhan, maka tentara Moab, tentara Amon itu dihadang oleh malaikat Tuhan. Ya, dan mereka tidak melihat penduduk Yerusalem dan rakyat Yehuda, dan mereka hanya menonton dari padang gurun, dari bukit, melihat bahwa mereka bertempur, mereka berperang dengan tentaranya Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ya, mereka malah berperang dengan rakyatnya, dengan tentaranya masing-masing. Mereka membinasakan, menumpahkan, bahkan mereka mati. Ya, semua di situ. Itulah kemenangan yang didapati oleh Raja Yehuda. Ya, karena mereka mengandalkan Tuhan, karena mereka percaya kepada Tuhan, dan mereka tahu Tuhan pasti menolong. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan. Hari ini kita percaya semua sehat. Amin.
Semua diberkati Tuhan. Amin. Ingat ya, ketika kita sedang takut, ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang dalam apapun juga, kita punya Tuhan, kita punya Yesus yang selalu ada dalam setiap hidup kita. Bawa di dalam doamu, bawa semua itu di dalam pergumulanmu, karena kita tahu penyertaan Tuhan sempurna. Dialah Raja Damai, dialah pembawa damai buat kita semua. Puji Tuhan. Raja Yehuda menang atas peperangan itu dan musuhnya dikalahkan karena Tuhan sudah menolong. Raja Yosafat menang karena pertolongan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang menyertai setiap umat-umat-Mu yang berseru kepadamu. Dan kami percaya ketika kami berseru, ketika kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan ada dalam hidup kami, Tuhan ada dalam hati kami, dan Tuhan ada dalam setiap doa-doa kami. Kami percaya ketika Raja Yosafat berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Dan kami percaya ketika kami berdoa, berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Puji Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Quiz time. Ayo adik-adik semua bersiapkan kertas dan pensil ataupun pulpen untuk mengerjakan kuis. Pertanyaan kuis akan dibagi menjadi 2 untuk kelas Daud dan kelas Samuel. Untuk menjawab kuis kisah Raja Yosafat, adik-adik bisa membaca dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 21. Hasil kuis mohon untuk difoto dan dikirimkan ke guru sekolah minggu agar adik-adik mendapatkan poin. Kelas Daud dikirimkan ke Cici Sherlyn dan kelas Samuel dikirimkan ke Cici Rina. Selamat mengerjakan. Pertanyaan untuk kelas Samuel. Yang pertama, apa perintah Yosafat kepada rakyatnya yang pertama? Pertanyaan kedua, sebutkan 3 negara yang datang untuk memerangi kerajaan Yehuda. Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi ketika rakyat kerajaan Yehuda mulai menyanyi? Pertanyaan keempat, apa yang terjadi ketika tentara tiba di tempat pertempuran? Pertanyaan kelima, membutuhkan waktu berapa hari tentara dan rakyat Yehuda untuk mengumpulkan semua barang milik ketiga angkatan perang itu? Pertanyaan untuk kelas Daud. Yang pertama, siapakah nama Raja Yehuda dalam cerita Alkitab hari ini? Pertanyaan kedua, apa kerajaan yang diperintah oleh Yosafat? Pertanyaan ketiga, sebagian besar rakyat Yehuda menyembah apa? Pertanyaan keempat, apa yang dilakukan Yosafat ketika hendak pergi berperang? Pertanyaan kelima, berapa negara yang akan menyerang kerajaan Yehuda? Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, siang hari ini kami berdoa bagi bangsa ini. Tuhan, tolong Kau pulihkan bangsa ini dari COVID-19 supaya bangsa ini bisa mengalami mukjizat-Mu yang hebat. Tuhan, tolong supaya bangsa ini boleh melihat kemuliaan-Mu. Dan Tuhan, tolong supaya kami yakin bahwa mukjizat-Mu akan terjadi bagi bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk dokter dan suster di Indonesia yang mencoba untuk menangani virus corona ini. Tuhan berkati agar mereka dapat bekerja keras supaya nanti bangsa Indonesia dapat pulih kembali dari virus corona ini. Tuhan juga berkati agar tim medis serta dokter dan suster diberi kesehatan dan kekuatan agar mereka kuat untuk menangani pasien yang positif virus corona. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, anak-anak. Kita sudah mengikuti ibadah online pagi ini dengan baik. Tante Nina berharap setiap minggu kita tetap bisa mengikutinya dengan baik ya. Nah, sekarang sebelum kita mau selesaikan ibadah ini, Tante Nina mau ajak semua anak-anak berdoa. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, Tante Nina berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini, minggu ini kami sudah mengikuti ibadah online ini Tuhan. Tuhan tolong setiap anak-anak kami, mereka berada di rumah Tuhan, biarlah mereka tidak merasakan kebosanan, tapi mereka tetap merasakan sukacita. Tuhan Yesus tolong mereka, dimanapun anak-anak sekolah minggu kami berada, mereka tetap ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Berkati mereka, berkati juga mereka di saat belajar di rumah Tuhan, biarlah mereka juga bisa belajar, mengikuti pelajaran dengan baik. Tuhan Yesus juga tolong kami semua, beri kesehatan, beri kekuatan Tuhan, agar kami selalu sehat di dalam Tuhan. Jauhkan Tuhan virus-virus, sakit penyakit Tuhan, terlebih lagi yang sedang ada saat ini, COVID-19, biarlah itu Tuhan lalukan, Tuhan lewatkan dari rumah kami, bahkan juga dari keluarga kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga mama papa yang membimbing kami dalam ibadah online ini Tuhan, biar Tuhan juga beri kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus juga berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah berlelah melayani anak-anak sekolah minggu Tuhan, biar juga Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan, dan kami guru-guru sekolah minggu bisa bekerja sama dengan baik di dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-Mu boleh tercurah bagi setiap kami, kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan selalu ada bagi kami semua. Kami ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.